Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 3 tentang dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alvansa Eka Prasetya dari 11 IPA 4. Saya ingin menyampaikan dampak bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Masa kekuasaan VOC. Kedatangan VOC di Indonesia mengakibatkan kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan lokal mengalami perubahan. Kondisi tersebut terjadi karena VOC ikut campur dalam proses pengangkatan raja atau putra mahkota di kerajaan. Bahkan VOC sering menerapkan politik adu domba atau divide et impera untuk memecah belah keluarga kerajaan. Politik adu domba memberi dampak yang sangat besar terhadap keutuhan wilayah-wilayah di Nusantara. Ketidaktahuan rakyat pada masa itu membuat Belanda dengan mudah memecah belah persatuan dan muncul kelompok-kelompok kecil dengan kedudukan yang lemah. Permusuhan atau kelompok tersebut kemudian berkembang menjadi bentrok antara wilayah yang sering terjadi. Tujuan untuk mencapai persatuan untuk makin sulit dicapai. B. Masa pemerintahan Republik Batak. Pada masa pemerintahannya, Gubernur Jenderal Dendles menerapkan sistem pemerintahan stratistik. Artinya seluruh unsur birokrasi berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Pada masa ini Roodvan Indie berperan sebagai Dewan Penasehat Pemerintah, dan pada masa ini juga Gubernur Jenderal Dendles membagi Pulau Jawa menjadi 8 wilayah besar Waardvedeling yang disebut karesidenan residentie, yang tiap karesidenan dibagi menjadi beberapa kabupaten Regentstrap. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles terjadi dualisme pemerintah, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Saputra, nomor absen 7 kelas 11 IPA 4. Masa pemerintahan Inggris. Untuk menghapus feodalisme dalam masyarakat Jawa, Raffles menerapkan beberapa kebijakan berikut. 1. Menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. 2. Mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah residen. 3. Menghapus sistem penyerah paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha. 4. Mengurangi peran penguasa lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para pegawai penguasa lokal tersebut hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak. Adapun dampak dari kebijakan yang ditetapkan oleh di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Para penguasa pribumi tidak mampu mencari keuntungan bagi diri sendiri. 2. Ruang gerak bagi bupati dipersempit karena diawasi oleh residen. 3. Rakyat memiliki kebebasan berusaha karena tidak ada sistem kerja paksa. 4. Penguasa pribumi tidak lagi memiliki kuasa yang besar atas rakyat. Saya akan menjelaskan tentang dampak bidang politik, pemerintah, dan ekonomi pada masa pemerintahan Eropa. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi pemerintahan Eropa dipegang oleh residen yang bertugas memimpin wilayah karesidenan. Di bawah residen terdapat asisten residen yang bertugas mengepalai suatu wilayah bagian dari karesidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah asisten residen terdapat pegawai kontrolir atau kontrolur yang bertugas memimpin wilayah kontrol atau afdeling. Pada struktur pemerintahan pribumi, kekuasaan tertinggi lingkungan pemerintah dijabat oleh bupati yang dibantu patih. Di bawah bupati dan patih terdapat wedana yang bertugas memimpin sebuah distrik. Lalu di bawahnya ada asisten wedana atau camat yang bertugas memimpin under distrik. Saya akan mempresentasikan tentang dampak di bidang ekonomi pada masa kekuasaan VOC. Dampak kekuasaan VOC di bidang ekonomi yang pertama adalah penurunan kesejahteraan rakyat. Karena rakyat menjadi tidak bebas untuk mengelola sistem perekonomiannya sendiri. Yang kedua adalah kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang semakin merosot akibat monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang ketiga adalah penerapan sistem ekonomi uang, menyebabkan Indonesia mengalami kerugian keuangan yang sangat besar karena pajak yang diterapkan oleh VOC terhadap Indonesia. Yang keempat adalah munculnya monopoli perdagangan. Karena monopoli perdagangan yang diterapkan oleh pihak VOC ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Destin Dwi Ariana, nomor absen 9 dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini akan menerangkan mengenai masa pemerintahan Republik Batak.
Dampak dari kedatangan Dendles ke Indonesia ini yaitu 1. Munculnya kerja Rodi untuk membangun benteng. 2. Pelabuhan dan jalan raya dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur. 3. Dendles juga mencampuri dan merubah tata cara dan adat istiadat kerajaan-kerajaan di Jawa. 4. Dalam bidang pemerintahan, dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Masa pemerintahan Inggris, dampak kekuasaan Inggris di bidang ekonomi. Penguasa Inggris terhadap Indonesia sangat menyengsarakan rakyat. Tanah milik rakyat secara sah dianggap sebagai milik pemerintah Inggris dan rakyat dibebankan pajak land rent atas tanah yang sebenarnya milik mereka sendiri. Sementara itu, bagi petani yang tidak mempunyai tanah juga diwajibkan membayar pajak kepala. Selain itu, kebijakan Thomas Stamford Raffles yang mengekang kekuasaan kerajaan dan pembesar bumi putra lainnya membuat perpecahan muncul dan tumbuh kerajaan-kerajaan seperti pada kerajaan Mataram Yogyakarta yang pecah menjadi 2. Alasan utama perkembangan ini adalah karena kemandirian dan kedaulatan mereka dianggap membahayakan. Perkenalkan, saya Elza Amelia Putri, absen 11 akan menjelaskan subbab A, bidang politik pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dampak penjajahan Belanda di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Penderitaan akibat sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. 2. Perdagangan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berdagang. 3. Hasil dari pertanian dan perikanan masyarakat pribumi dirampas oleh kolonial Belanda. 4. Infrastruktur. Adanya kerja rodi yang telah membuat masyarakat Indonesia menderita pada zaman penjajahan. Yang kelima, masyarakat Indonesia hidup menderita dan taraf kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan. B. Di bidang sosial. A. Lunturnya feudalisme. Awalnya berasal dari masa VOC, sistem feudalisme semakin berkurang. Dengan diambilnya pelabuhan, di masa Hindia Belanda diambilnya tanah untuk kepentingan kolonial, dan mencampuri urusan politik kerajaan seperti pemilihan raja, bupati, dan sebagainya. Hingga masa Raffles dan politik pintu terbuka, membuat sistem feudalisme berubah menjadi kapitalisme. Sistem pemerintahan dan pergantian kekuasaan menyebabkan semakin lunturnya feudalisme Nusantara. Perkenalkan, nama saya Fauzi Diyatan Haryanto. Di sini saya akan menjelaskan subbab B. Yang pertama, bidang sosial, tentang perkembangan stratifikasi sosial. Abad ke-19 di Jawa terbagi menjadi kelas pemilik tanah dan tidak memiliki tanah. Tanahnya berupa tanah komunal sehingga mudah diambil alih. Syarat memiliki tanah komunal, melakukan kerja wajib, sudah menikah, memiliki pekarangan dan rumah. Kelas-kelas sosial tersebut kemudian mulai berubah yang disebabkan oleh pengaruh Belanda. Hukum Ketatanegaraan 1927. Kelompok masyarakat dikategorikan: 1. Golongan atas, orang-orang Eropa; golongan timur Asia, orang-orang Tionghoa, Arab, dan India. 3. Golongan pribumi, bangsa Indonesia asli. Golongan pribumi dibagi lagi: 1. Lapisan atas, 2. Lapisan menengah, 3. Lapisan bawah. Gaya bahasa, hiburan, penyajian makanan mengadopsi dari bangsa Eropa. Selanjutnya, pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Sebelum tahun 1800, pertumbuhan penduduk sangat rendah disebabkan adanya wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana. Tahun 1400 sampai 1800 pertumbuhan penduduk meningkat 0,1 sampai 0,2% dikarenakan adanya penurunan peperangan, kebijakan kesejahteraan pemerintah, perkembangan teknologi, transportasi, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di Pulau Jawa sekitar 4,5 juta jiwa. Pada 1930 menjadi 40 juta jiwa. Untuk menangani hal tersebut, Belanda melakukan migrasi. Perpindahan penduduk tersebut dikarenakan adanya kebijakan tanam paksa dan pengalihan fungsi lahan pertanian untuk industri dan perkebunan besar. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustafa, absen 20 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang budaya. Yang pertama, perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh dalam bidang agama. Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda memperkenalkan agama Kristen dan Katolik kepada bangsa Indonesia. Penyebaran agama Kristen Katolik ini sesuai salah satu semboyan penjajahan samudra, yaitu gospel, menyebarkan agama Nasrani. Kegiatan penyebaran agama boleh dilakukan selama tidak mendatangkan kerugian bagi kegiatan perdagangan. Dalam sistem penyebaran agama ini juga terjadi sinkretisme atau praktik percampuran antara agama dan kepercayaan lokal.
Yang kedua, perkembangan seni arsitektur. Pada abad 19, arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan signifikan di Indonesia. Pada periode tersebut, perkembangan gaya arsitektur yang disebut Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Pada abad akhir 19 hingga awal abad 20, arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah gaya Napoleon klasik. Kenapa lain klasik diterapkan pemerintah kolonial untuk membangun kantor pemerintahan. Selain itu, pada masa ini berkembang arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syauki, nomor absen 24 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang budaya. C. Perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra di Indonesia. Karya sastra yang telah berkembang berupa buku dan tulisan dalam bentuk artikel yang diterbitkan melalui surat kabar dan majalah. Perkembangan karya sastra pada masa kolonial juga berdampak pada penyerapan kosakata dalam bahasa Indonesia. D. Perkembangan seni musik. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa turut mempengaruhi perkembangan seni musik Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seruling, ukulele. Bangsa Eropa juga memperkenalkan sistem solmisasi dalam bentuk karya lagu. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasyania, nomor absen 25. Saya akan mempresentasikan dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan. 2. Bidang budaya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh positif dalam perkembangan surat kabar. Pada 1744, pemerintahan Belanda melakukan percobaan untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Bataviasche Nobles. Surat kabar tersebut diinisiasi oleh Gubernur Jenderal FOC di Batavia. Pada 1809, Gubernur Jenderal Dendels membuat regulasi percetakan dan penerbitan surat kabar milik pemerintah. Regulasi tersebut menjelaskan prioritas pengumuman tambahan lainnya. Pada masa tersebut, pemerintah melakukan sensor kepada surat kabar yang akan terbit. 1 tahun setelahnya, Dendels menerbitkan Bataviasche Colonial Courant. Dalam perkembangannya muncul berbagai surat kabar di Indonesia yang tidak hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi juga bahasa Jawa dan Melayu. Bidang pendidikan. Berdirinya sekolah-sekolah di Indonesia. Sekitar tahun 1627 telah ada 16 sekolah yang memberikan pengajaran dan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Setelah Ambon Belanda memperluas pendidikannya ke Pulau Jawa, Belanda pertama kali membangun sekolah di Pulau Jawa sekitar tahun 1617. Sekolah ini hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan. B. Lahirnya golongan terpelajar. Pertunjukan pada awal abad 20 mendorong munculnya golongan intelektual. Pendidikan telah menghasilkan ide-ide pemikiran menuju kemajuan dan untuk membebaskan bangsa dari segala bentuk penindasan dan kolonialisme Belanda. Kaum intelektual muda menganggap perbedaan yang membuat persatuan bangsa. Pemuda Indonesia mulai mendirikan berbagai organisasi yang bercorak kedaerahan dan sesuai bidang perkumpulan. Organisasi yang didirikan intelektual muda Indonesia sejak awal abad 20 antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kartini Fonds, dan Jong Java. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.